Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia itu hidup di negara Indonesia. Dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217 ribu sekolah. Ini menjadi angka yang fantastis banget. Indonesia udah jadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, di bawah India, China, dan juga Amerika. Tapi, apakah dengan ukuran yang super besar ini berbanding lurus dengan kualitasnya? Jawabannya masih tetap tidak. Berdasarkan data dari PISA di 2021, siswa Indonesia berada di peringkat 70 dari 79 negara dalam matematika, 67 di sains, dan juga 66 di reading. Ini menjadi angka yang parah banget. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa bisa separah itu? Apa yang salah dari pendidikan di Indonesia? Gimana sih kita bisa memperbaiki kondisi ini? Di sini dengan saya Muhammad Sabik Awalin dengan NIM 221011188 Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 5 akan membahas apa yang menjadi catatan-catatan dalam pendidikan di Indonesia. Ngomongin soal pendidikan, Presiden Jokowi sebetulnya udah menganggarkan 549,5 triliun untuk sektor pendidikan, which is ini banyak banget. Tapi tahu gak apa plot twistnya? Ternyata kontribusi sektor pendidikan kepada GDP kita itu masih rendah, itu cuma 3,8%. Dan ini di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik, yang mana 4,6%. Bahkan Qatar yang kemarin jadi tuan rumah Pildun, yang kata orang-orang sih negaranya dikritik banyak banget negatifnya, itu angkanya mencapai 6,9%. Jadi pendidikan di Indonesia tuh budgetnya besar banget, tapi kontribusi dan impactnya ternyata relatif rendah. Kalau dilihat dari angka tersebut, selain low kualitas itu, ada juga kelebihan dan kekurangan yang lainnya. Sekarang kita bahas dari plusnya dulu. Pertama, sistem pendidikan Indonesia itu berfokus pada mata pelajaran inti. Jadi, meskipun banyak orang yang berpendapat kalau Indonesia tuh terlalu generalis, banyak banget pelajarannya atau kurang fokus, tapi ternyata sistem seperti ini bisa ngebantu kita buat ngebangun fondasi dan pengetahuan yang solid. Jadi jangan heran kalau lebih banyak generalis daripada spesialis. Yang kedua, sistem pendidikan yang berstandar nasional. Artinya, satu kurikulum jadi terjaga banget, dan kurikulumnya terstandar dari pemerintah. Nah, ini akan ngebantu siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke lebih konsisten kualitasnya. Meskipun pada implementasinya kita tahu sendirilah banyak sekolah yang nggak imbang itu. Yang ketiga, terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme. Misal, upacara, terus juga ada mata pelajaran PPKN. Ada juga sejarah dan kebudayaan Indonesia dipelajari. Ini adalah bukti sistem pendidikan kita yang terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini ada bagusnya. Kenapa? Karena siswa jadi lebih mengerti dan bisa apresiasi sejarah dan kebudayaan negaranya sendiri. Nah, itu tiga tadi, itu poin untuk prosnya. Lalu gimana dengan konsnya? Pertama, kurikulum Indonesia itu cenderung tidak relevan dengan kebutuhan. Masa kini ini udah banyak banget beritanya, banyak banget yang ngebahas, banyak yang bilang kurikulum kita ketinggalan zaman, kurang mampu mempersiapkan siswa untuk bersaing di lapangan kerja abad 21. That's why tenaga kerja kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing atau belum punya skill set yang dibutuhkan lapangan pekerjaan. Pengangguran jadi banyak, tapi ketika perusahaan nyari orang jadi susah gitu. Kedua, kurangnya wadah atau program untuk melatih critical thinking. Jadi murid-muridnya tuh gak sering nanya, terus juga lebih mencatat dan menghafal. Dan in some cases juga terkadang siswa yang nanya itu dimarahin sama gurunya ataupun sama dosennya, dikarenakan pertanyaannya tidak bisa dijawab oleh guru ataupun dosennya. Ketiga, ruang yang relatif sempit buat mengeksplor minat siswa. Ini menarik banget nih. Kenapa? Karena di sini kita ngomongin misal soal salah jurusan. Bahkan ada statistik yang bilang 90% orang Indo tuh salah jurusan. Bisa jadi karena pada nggak tahu gitu orang ke jurusan psikologi mau belajar apa. Menariknya adalah orang masuk psikologi dipikir nggak bakal belajar matematik. Ternyata kita belajar statistika yang sangat mantap banget. Ya kayak gitu deh, banyak yang salah kaprah gitu karena minatnya tuh nggak dilatih dari sejak dini. Pendidikan kita fokus sama core subject kayak matematika, sains, bahasa. Itu ada di kurikulum siswa. Belajar semuanya dari jam 7 ke jam 12 atau bahkan ada yang jam 3 atau bahkan ada yang lebih juga, bahkan tambah PR, kerja kelompok. Akhirnya nggak ada waktu yang banyak buat mengeksplor minat mereka sendiri.